Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan ketiga di pembelajaran online ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang al-iman bil qada wal qadar, dan kita masuk kepada poin 4, yaitu kaifiyatul imani bil qadar, yang artinya cara atau tata cara beriman kepada qadar. Bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, sebelumnya silahkan semuanya yang tentunya masih di rumah, yang masih belajar secara daring, bisa memperhatikan video ini dan sambil melihat modul masing-masing. Bayyana an-nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaifiyatul imani bil qadari, cara beriman kepada qadar. Artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rumusan atau memberikan patokan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar, bagaimana kita bisa memahami cara beriman kepada qada dan qadar. Wahia, ini cara yang diajarkan Nabi kepada kita, rumusan, patokan, annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, yang artinya sesungguhnya apa-apa yang menimpanya itu tidak akan menyalahinya. Ustadz ulangi, annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sesungguhnya apa-apa yang menimpanya itu tidak akan menyalahinya. Artinya, apa saja yang sudah Allah tetapkan kepada makhluknya, kepada kita, maka segala ketetapan Allah itu tidak akan salah, tidak akan menyalahinya. Contohnya, Allah sudah menetapkan kepada si A ini, maka ketetapan Allah ini tentunya tidak akan menimpa kepada si B. Nah, ini maksudnya. Kemudian yang kedua, wa ma akhta'ahu lam yakun liusibahu, dan apa-apa yang menyalahinya itu tidak akan menimpanya. Maksudnya adalah apa saja yang tidak ditetapkan oleh Allah, maka itu tidak akan menimpanya. Contohnya, Allah menetapkan kepada si A, Allah tidak menetapkan kepada si A itu, maka hal itu tidak akan menimpanya. Berarti tadi kesebalikan yang tadi. Kalau yang tadi, segala ketetapan yang sudah Allah buat kepada si A, maka itu ketetapan Allah itu tidak akan menyalahinya. Artinya pasti akan terjadi kepada si A. Sementara yang kedua, kebalikannya. Apa-apa yang menyalahinya, artinya Allah tidak menetapkan hal itu, maka hal itu tidak akan menimpanya. Allah tidak menetapkan kepada si A hal itu, maka hal itu tentu tidak akan menimpa kepada si A tersebut. Oke, baik. Inilah rumusan, patokan yang diajarkan baginda Nabi SAW kepada kita yang beriman
sebagai yang beriman terhadap qada dan qadar. Maka dengan rumusan ini diharapkan kita bisa memahami terkait masalah qada dan qadar dan kita jangan salah memahaminya. Kemudian juga kita harus menghadapi qada dan qadar itu tentunya dengan lapang dada, dengan tenang. Tidak ada kekhawatiran. Karena rumusan ini mengajarkan kita supaya tenang dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena apapun yang terjadi kepada makhluknya itu adalah sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh tentu ini yang sekarang sedang terjadi khususnya di negeri kita, umumnya di dunia, terkait pandemi COVID-19. Ya, mungkin kita banyak yang takut, banyak yang khawatir dengan kondisi ini, takut menimpa kepada kita ya. Dan mungkin hal ini wajar dan normal kita sebagai manusia yang punya rasa khawatir dan punya rasa takut. Tapi kita sebaiknya bisa kembali kepada rumusan yang diajarkan Nabi ini, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terjadi. Dan apapun yang tidak ditetapkan oleh Allah itu tidak akan terjadi. Maka Allah sudah punya ketetapan yang siapa saja yang akan tertimpa dengan COVID-19 ini. Contohnya Allah sudah menetapkan si A kena COVID-19. Maka tentunya ketetapan Allah ini tidak akan menimpa si B yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk mengalami yang namanya COVID-19. Ya, jadi selain kita berusaha menjaga diri dari pandemi ini, karena kewajiban kita sebagai manusia adalah berusaha dan berusaha yang terbaik, kita camkan dalam keimanan kita bahwa apapun yang terjadi itu adalah ketetapan Allah yang berlaku. Gitu. Kita berusaha sekuat tenaga, ya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah akhirnya, karena Dialah yang menentukan segala-galanya. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita firra minal mazlum, firaruka minal asad. Ya, larilah kalian dari wabah, ya, wabah penyakit seperti pandemi ini, seperti larinya kita dari singa. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melakukan usaha dan usaha yang terbaik dalam rangka mencegah diri kita dari hal-hal yang tidak diharapkan, mencegah diri kita dari terkenanya COVID-19. Tapi selain itu, kita camkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan. Ya, sudah Allah tetapkan, sehingga akan timbul pada diri kita, pada hati kita rasa tenang, tidak was-was, tidak takut, dan tidak khawatir. Oke, ini semoga bisa dipahami rumusan patokan tata cara kita beriman kepada qada dan qadar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, wal qadaru imma khairun wa imma syarrun. Dan qadar itu ada yang baik dan ada yang buruk. Wa kulluhuma, dan keduanya, baik yang baik dan yang buruk, entah itu yang baik atau yang buruk, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, bihikmatihil ulia, dengan hikmahnya yang tinggi. Nah, baik berarti qada dan qadar itu atau takdir itu ada yang kategorinya baik, yang ada dan ada yang kategorinya buruk. Dan itu semua tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat bahwa segala sesuatu yang terjadi, entah yang baik atau yang buruk,
itu tentu ada hikmahnya. Saya ulangi, itu tentu ada hikmahnya. Makanya pada hakikatnya, segala ketetapan Allah itu hakikatnya adalah baik. Cuma mungkin kita manusia salah dalam memahaminya, salah dalam mencernanya. Sehingga ketika itu terjadi, maka akan berakibat salah dalam bertindak gitu. Maka contohnya sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bunuh diri contohnya. Nah, ini adalah karena akibat dari salah memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang Allah tetapkan itu ada hikmahnya. Wa anna jahlal insani, dan sesungguhnya kebodohan atau ketidaktahuan manusia bihadihil hikmah, dengan hikmah ini, fi qadarin, dalam masalah takdir, khairihi, entah yang baiknya, wa syarrihi, dan yang buruknya, innama dzalika, hal itu disebabkan likusurin fi ilmil insan, keterbatasan pada ilmu manusia. Artinya, tadi sudah disebutkan bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya. Cuma hikmahnya itu banyak yang tidak bisa kita ketahui karena bersifat gaib contohnya gitu. Nah, tidak bisa diketahui apa hikmahnya gitu ya. Apa hikmah dari kejadian ini? Apa hikmah dari peristiwa ini? Ada yang bisa diketahui setelah terjadi itu, dan ada juga yang tidak bisa diketahui, maksudnya tidak bisa dipahami terkait hal hikmahnya itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah likusurin fi ilmil insan, karena keterbatasan manusia, ilmu manusia. Kita harus mengakui sebagai manusia bahwa manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Tidak ada manusia gitu ya yang mengetahui hal-hal yang gaib sebagaimana hal tentang hikmah dari setiap peristiwa. Hanya Allah yang tahu. Nah, jadi takdir baik, entah yang baik atau yang buruk, itu ada hikmahnya. Itu yang harus kita camkan, yakini lah, walaupun gitu. Walaupun kita tidak bisa memahaminya, apa hikmah di balik semua itu. Karena itu tadi keterbatasan ilmu manusia ya, keterbatasan ilmu manusia. Fa'alal insani, maka bagi setiap manusia, an yantafi'a, supaya mengambil manfaat, biaqdaril khair, dengan takdir-takdir yang baik, kal ilmi, seperti pengetahuan, wasihhati, dan kesehatan, watta'am, dan makanan. Nah, ini artinya tadi disebutkan bahwa takdir itu ada yang baik. Maka sikap kita terhadap takdir yang baik itu adalah mengambil manfaat atau berusaha untuk mendapatkannya. Contoh, takdir yang baik yang Allah ciptakan itu adalah bahwa di dunia ini ada pengetahuan. Maka pengetahuan itu oleh kita sebagai manusia itu harus dimanfaatkan. Harus berusaha untuk kita dapatkan. Dan kita harus mengejarnya untuk mendapatkan takdir yang baik itu, yaitu pengetahuan salah satu contohnya. Kita harus kejar. Dan kita jangan menunggu bola untuk mendapatkannya. Tapi kita harus menjemput bola gitu. Seperti halnya dulu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah takdir kita sudah ditentukan? Kata Rasulullah, ya. Lalu kata sahabat, kalau begitu kita tidak usah nyari-nyari ya Rasulullah rizki kita. Kata Rasulullah, tidak seperti itu.
kita harus mencari takdir rizki kita harus berusaha sehingga kita dimudahkan untuk mendapatkan rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain, as-sihah, rasa kesehatan. Nah, kewajiban kita adalah berusaha kita mendapatkan rasa sehat. Gitu ya. Bagaimana caranya ya? Kita menghindari hal-hal yang menyebabkan sakit. Kita melakukan pola hidup yang bisa mengantarkan kita ke jalan kesehatan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Wa ta'am, dan makanan itu juga takdir baik yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Maka makanan itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya dan kita harus mencari untuk meraih makanan yang Allah sediakan itu. Nah, itu diantara contoh-contoh takdir yang baik. Wa yatajannaba, dan menjauhi aqdarus syarr, takdir-takdir yang buruk, kal jahli, seperti kebodohan, wal marodi, dan sakit, wal ju', dan lapar. Nah, ini disebutkan di sini, kalau tadi sikap kita kepada takdir yang baik itu untuk mengambil manfaat atau berusaha untuk meraihnya, ini sebaliknya. Terhadap takdir yang buruk, kita harus menjauhinya. Jangan mendekatinya, apalagi masuk ke dalamnya gitu. Sebagai contoh, al-jahli di sini sebutkan kal jahli, seperti kebodohan. Maka kebodohan itu harus kita hindari. Jangan kita fiara kebodohan itu. Kita harus hindari kebodohan itu, ya. Karena ini al-jahli ini adalah takdir yang buruk, dan kewajiban kita adalah menjauhi setiap takdir yang buruk. Maka kita wajib untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, menghadiri majelis taklim gitu kan. Ini dalam rangka menjauhkan diri kita dari kebodohan, yang mana itu sebagai takdir yang buruk. Wal marad, dan sakit, penyakit, ini juga harus kita hindari dengan cara-cara yang kita bisa lakukan semampu kita. Menghindari makanan-makanan yang menyebabkan penyakit, menghindari pola hidup yang tidak sehat dan sebagainya. Itulah kewajiban kita. Walju, dan lapar, gitu ya. Lapar pun harus kita hindari, ya. Lapar di sini ya bisa terjemah bebasnya bisa kemiskinan, kefakiran, itu kita harus hindari karena itu adalah takdir buruk gitu. Takdir buruk. Seperti Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk menghindari yang namanya kefakiran. Kenapa? Karena kefakiran itu mendekatkan diri kita kepada kekafiran. Maka kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Kenapa Rasulullah menggandengkan antara kekafiran dan kefakiran? Karena di sini berarti ada hubungan, ada korelasi antara kekafiran dan kefakiran. Orang yang fakir, orang yang miskin itu lebih mudah dibujuk oleh orang-orang yang tidak beriman untuk masuk ke dalam ajarannya, ya. Seperti banyak kasus-kasus di negeri ini, ya kan. Orang memperjualbelikan agama hanya karena kefakiran itu dan kemiskinan. Hanya dibeli dengan supermi, sarimi, dibeli dengan ini itu bisa itu. Gitu kan. Nah, makanya kita harus hindari itu yang namanya kefakiran dan kemiskinan. Nah, ini termasuk takdir buruk gitu. Wa an yadfa'a qadar syarri bi qadaril khair. Dan kita melawan, menolak takdir yang buruk dengan takdir yang baik. Apapun takdir yang kategorinya buruk, maka kita harus tolak dengan takdir yang baik. Dan insya Allah kita sebagai manusia sudah yang diberikan akal dan pikiran bisa membedakan apakah ini takdir baik, apakah ini takdir buruk. Kalau seandainya buruk, maka kita lawan dengan takdir
yang baik, supaya takdir yang buruk itu tidak menimpa kepada kita gitu ya. Nah, sebagai contoh, di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, tentu COVID-19 ini adalah merupakan takdir yang buruk ya, yang bisa menyebabkan kematian. Maka kewajiban kita adalah menolak takdir yang buruk ini, menolak COVID-19 ini dengan berbagai cara yang bisa mencegahnya. Gimana cara mencegahnya? Ya, yang diajarkan oleh pemerintah. Ya, itu tadi pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan, rajin mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak. Itu diantaranya gitu ya, cara-cara untuk menghindarkan diri kita dari wabah COVID-19. Itu sebagai contoh saja. Selanjutnya di sini dikatakan wa kana Umar bin Khattab, dan keadaan Umar bin Khattab lamma arada, ketika hendak, ketika ingin, an yadhaba, untuk pergi, ila Syam, ke negeri Syam, wasami'a anna fiha at-ta'un, dan dia mendengar di dalamnya sedang terjadi wabah ta'un gitu ya, wabah penyakit. Falam yadhab, maka Umar tidak jadi pergi gitu. Tadinya beliau hendak pergi ke Syam, kemudian ada yang ngasih tahu bahwa di Syam itu sedang terjadi wabah penyakit ta'un. Maka Umar tidak jadi pergi ke negeri Syam. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, artinya ada orang yang bertanya kepada Umar, farorta min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Ya, maksudnya adalah orang ini mengkritik sikap Umar yang tidak jadi pergi ke negeri Syam. Jadi seolah-olah Umar itu dianggap ingin lari dari takdir Allah. Sekarang semuanya sudah ada takdirnya, kenapa kita harus lari dari takdir Allah? Apakah mungkin, kata sahabat ini, apakah Umar engkau takut terhadap takdir Allah sehingga engkau tidak jadi pergi ke negeri Syam? Faqala, maka Umar menjawab, farortu min qadarillah ila qadarillah, aku lari dari takdir Allah ke takdir Allah. Maksudnya adalah, kata Umar ini, aku lari dari takdir Allah ke takdir Allah, itu maksudnya adalah aku lari dari takdir Allah yang buruk ke takdir Allah yang baik. Itu maksud dari perkataan Umar bin Khattab. Maka tindakan seperti ini juga yang bisa kita lakukan, bahwa apapun takdir yang buruk kita hindari, kita jauhi, dan apapun takdir yang baik maka kita berusaha untuk meraihnya. Walamma dakhala, dan ketika masuk, rajulun, seseorang, ala Nabi SAW, kepada Nabi SAW, maksudnya berziarah, bertamu gitu kepada Nabi SAW, wataroka, dan dia meninggalkan nakotahu, untanya. Berarti orang ini berkunjung kepada Nabi SAW ini dengan mengendarai unta. Fa'amaron Nabi SAW, maka Nabi SAW memerintahkan an yu'alliqa an-naqah, untuk mengikat ontanya.
ceritanya seperti ini. Jadi ada orang yang berkunjung kepada Nabi SAW, kemudian di luar rumah Nabi, orang ini meninggalkan untanya tanpa diikat. Lalu kata Nabi SAW, dengan apa kamu ke sini? Dengan unta ya Rasulullah. Apakah untamu sudah diamankan, sudah diikat? Tidak. Kata orang ini, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Kata orang ini apa? Faqala atawakkalu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Jadi orang ini tidak mengikat ontanya yang ditinggalkan di luar itu karena tawakal kepada Allah, kata orang ini. Jadi udah menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, saya tinggalkan ontaku ini dan saya serahkan kepadamu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allikin naqah. Ikat untamu, ikat dulu onta itu. Ontamu yang kau tinggal di luar itu ikat. Tsumma tawakkal 'alallah. Kemudian bertawakal kepada Allah. Nah, di sini artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, sebelum kita bertawakal kepada Allah, maka kita harus berusaha dulu. Berusaha semaksimal mungkin. Berusaha sebaik-baiknya. Ya. Belum apa-apa sudah tawakal, itu salah gitu. Ya. Belum apa-apa, belum berusaha dengan baik, belum berusaha dengan maksimal, sudah tawakal. Nah, ini salah. Contoh tadi sahabat ini meninggalkan ontanya tidak diikat, kemudian onta ini kabur karena tidak diikat, maka siapa yang salah? Tentu orang ini. Gegabah, taledor gitu kan, meninggalkan ontanya. Seperti kita juga punya kendaraan, motor, mobil. Lalu kita tinggal sementara kendaraan kita tidak dikunci. Bahkan kuncinya dibiarkan bergantung di tempatnya, tidak dibawa. Dengan alasan kenapa? Tawakal kepada Allah. Kemudian kendaraan kita ada yang mencuri. Siapa yang salah? Kita. Kenapa? Karena kita tidak berusaha dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah berusaha dulu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Setelah itu, kalau sudah kita berusaha semampu kita, maka silahkan bertawakal kepada Allah. Ya. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya sudah. Itu kehendak Allah, itu takdir namanya kan. Gitu. Oke, baik, itu yang terkait materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih kepada semuanya yang sudah melihat video materi ini. Dan insya Allah kita bisa melanjut ke sesi Zoom. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.